Nepal membara dari pidato pelajar menjalar ke revolusi berdarah Gen Z. Bayangkan sebuah negeri kecil di pegunungan Himalaya, negara yang dikenal dunia dengan puncak Everestnya, mengguncang dunia karena revolusi Gen Z. Badai itu lahir dari suara seorang remaja, seorang siswa sekolah menengah yang pidatonya menyulut api revolusi. Inilah kisah Abhiskar Raut dan kebangkitan generasi Z Nepal. Pada 15 Maret 2025, Aula Sederhana Holy Bell School, Kathmandu, seorang remaja berdiri di depan mikrofon. Namanya Abhiskar Raut. Dia tidak hanya berpidato, dia mengumumkan perang terhadap kebusukan bangsanya. Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with the fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy, because this dream seems to be slipping away. Rise and shines, futures of this upcoming imperial empire. I, Abhiskar Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, Holy Bell English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Pidato itu direkam, diunggah, dan kemudian viral. Dalam hitungan jam, jutaan orang menonton dan satu kalimat menjadi senjata. We are the fire. Dari TikTok ke Instagram, dari layar kecil ke jalan besar, anak-anak muda Nepal menemukan keberanian. Dari mulai Mei, Juni hingga Agustus 2025, massa semakin banyak. Spanduk, poster, lagu-lagu perlawanan, semua lahir dari satu pidato. Mereka menuntut hapus korupsi, hentikan nepotisme, dan akhiri kekuasaan Nepo Kids. Puncaknya, pada 9 September 2025, Nepal terbakar. Rumah-rumah politisi diserang dan di tengah kobaran api, tragedi terjadi. Istri mantan Perdana Menteri Jalanat Kanal tewas terjebak dalam rumah yang dilalap massa. Di jalanan, pejabat-pejabat dipermalukan, Menteri Keuangan Wisnu Paudel dikejar, dipukuli, bahkan ditelanjangi di depan umum. Bagi massa, itu adalah simbol kejatuhan rezim yang busuk. Namun puncak kemarahan bukanlah tragedi itu. Puncak amarah adalah ketika pemerintah memutus suara rakyat. Ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam batas waktu yang ditentukan. Pemerintah Nepal memblokir 26 situs media termasuk WhatsApp, Facebook, Instagram, dan YouTube. Pemerintah berdalih pemblokiran itu untuk mengatasi misinformasi, penipuan, hingga ujaran kebencian. Mereka kira anak muda akan diam, tapi justru sebaliknya. Itulah bensin yang menyulut api lebih besar. Dunia digital dibungkam, maka jalanan menjadi panggung perlawanan. Gelombang massa tidak terbendung, gedung parlemen terbakar, tentara turun ke jalan, dan pada 9 September 2025, Sharma Oli, sang Perdana Menteri, menyerah dan dia mengundurkan diri.
Tak lama setelah Oli mundur, Presiden Ramchandra Paudel juga mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri PM dan Presiden membuat Nepal tanpa pemimpin eksekutif di tengah situasi yang semakin chaos ini. Unjuk rasa berujung bentrok ini menyebabkan 19 orang tewas dan ratusan mengalami luka-luka. Dilansir Al Jazeera, polisi menembak mati 17 orang di ibu kota Kathmandu, sementara 2 orang lainnya dilaporkan tewas di distrik Sunsari, Nepal Timur. Korban tewas diduga setelah polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, hingga pentungan untuk menghalau para pengunjuk rasa yang mencoba menerobos pagar kawat berduri untuk masuk ke gedung parlemen. Amnesty International juga mengonfirmasi bahwa pihak berwenang Nepal menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyuarakan kekhawatiran atas kekerasan di Nepal. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, bahkan mengaku terkejut. Saya mohon kepada pasukan keamanan untuk menahan diri sepenuhnya dan menghindari pertumpahan darah dan kerusakan lebih lanjut. Kekerasan bukanlah solusinya, kata Turk, dikutip AFP. Dia menekankan bahwa dialog adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk mengatasi kekhawatiran rakyat Nepal. Turk juga menekankan pentingnya bagi suara kaum muda untuk didengar. Sebuah era kekuasaan politik di Nepal berakhir, bukan karena politisi lain, tetapi karena murid-murid sekolah dan mahasiswa yang memutuskan untuk tidak diam. Tapi, setiap revolusi menuntut harga, nyawa melayang, kota terbakar, Nepal pun berdarah. Abhiskar Rao tidak pernah bermimpi pidatonya akan berakhir seperti ini. Dia hanya ingin didengar, tapi suaranya berubah menjadi petir yang memecah langit negerinya. Kini setelah semua huru-hara, muncul pertanyaan, apakah ini lahirnya Nepal baru, ataukah hanya pergantian wajah lama dengan wajah baru? Yang jelas, generasi muda sudah membuktikan kekuatannya dan sejarah akan selalu mengingat bahwa pada 15 Maret 2025 di sebuah aula sekolah kecil, seorang siswa menyalakan api yang mengguncang sebuah negara.